Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anissa Putri 2020-240 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan satu buah materi hukum dagang, yaitu surat berharga. Kesadaran untuk melakukan transaksi perdagangan internasional cukup lama disadari oleh para pelaku perdagangan di tanah air sejak abad ke-17. Salah satunya oleh kepala suku Bugis dalam berlayar hanya dengan menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil, yang mampu menyeberangi lautan hingga ke wilayah lain. Semakin cepat proses transaksi terjadi, maka keuntungan pun akan semakin besar didapatkan oleh pihak pengusaha. Maka dari itu, keuntungan akan semakin besar didapatkan oleh pihak pengusaha. Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan suatu dokumen yang dapat memudahkan berjalannya kegiatan perdagangan tersebut dengan lancar, aman, dan praktis. Suatu alat yang mampu untuk mengakomodir setiap perincian mengenai keniagaan atau kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, diciptakan suatu dokumen yang disebut sebagai surat berharga, yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan kepada siapapun. Istilah surat berharga ini dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu waarde papier. Waarde berarti nilai dan dalam KUHD diartikan berharga, dan papier berarti kertas berharga. Di samping hal itu, terdapat beberapa istilah lainnya, yakni negotiable instruments, negotiable papers, transferable papers, dan commercial papers. Surat berharga mengacu pada suatu jenis benda tertentu yang dipergunakan sebagai alat membayar hutang. Di samping hal tersebut, surat berharga sebagai suatu alat yang praktis. Dalam artian setiap orang ingin melakukan transaksi tidak perlu membawa dalam jumlah yang besar sebagai alat pembayaran. Hanya dengan menggunakan surat berharga, hal ini didasari karena faktor keamanan di mana dewasa ini marak terjadi kejahatan, baik itu pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Hal mana untuk tidak terkena masalah tersebut, dibuatlah suatu surat berharga. Selain karena faktor keamanan, surat berharga juga sudah menjadi metode masa kini, komoditi dalam dunia bisnis atau objek perjanjian, sehingga lebih menguntungkan dan lebih bervariasi. Pengertian secara umum tentang surat berharga tidak dapat ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun terdapat beberapa sarjana berkenaan dengan surat berharga tersebut mengemukakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Beberapa pengertian mengenai surat berharga dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 716/PBI 2005 disebutkan bahwa surat berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi penyimpan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal. Yang kedua adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana yang telah merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyebutkan pada pasal 1 butir ke-10 bahwa surat berharga ialah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk hal yang lazim, sedangkan surat-surat yang mempunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran penerbitnya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila bukti itu terlepas dari penguasanya, ia masih dapat memperbolehkan barang atau haknya itu dengan menggunakan alat-alat bukti lain. Serta fact major yang menyebutkan bahwa
Surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani surat itu. Tagihan mana dipindah tangankan dengan menyerahkan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu ditunjukkan. Menurut 6 orang ahli, hukum tersebut terdapat perbedaan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan definisi dari surat berharga. Yaitu, yang pertama adalah Molegraf berpendapat bahwa surat berharga ialah suatu bukti satu-satunya alat pengesahan untuk melakukan penagihan. Yang kedua adalah Zevenbergen berpendapat bahwa surat berharga ialah surat kepada pengganti, surat kepada pembawa, dan surat rekta. Yang ketiga adalah Schatzthema atau Wierden berpendapat bahwa surat berharga ialah akta kepada pengganti dan akta kepada pembawa. Yang keempat adalah Wirjono Prodojikoro berpendapat bahwa surat berharga ialah surat yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran dan dapat diperdagangkan. Abdul Karim Muhammad berpendapat bahwa surat berharga ialah pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Yang kelima adalah Feldmajer berpendapat bahwa surat berharga ialah alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani. Mengenal istilah surat berharga atau yang mempunyai harga. Terdapat perbedaan antara surat berharga dengan surat yang berharga. Surat berharga diterbitkan sebagai instrumen pembayaran. Berbeda halnya dengan surat yang berharga, yang diterbitkan hanya sebagai alat bukti bagi seorang sebagaimana identitas yang tertera di surat tersebut. Sebagai contoh, kartu tanda pengenal atau KTP, surat izin mengemudi atau SIM, akta ijazah, sertifikat piagam, tiket, dan lainnya. Perbedaan antara surat berharga dengan surat yang mempunyai harga adalah terletak pada sifat, mudah atau sukar diperjualbelikan. Surat berharga mudah untuk diperjualbelikan dengan pihak manapun, sedangkan surat yang berharga sukar untuk diperjualbelikan. Mengenai jenis-jenis dari surat yang berharga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat rekta. Surat rekta ini merupakan suatu hak yang menurut undang-undang dapat dibentuk sebagai surat berharga. Akan tetapi dengan kehendak para pihak agar akta tersebut sukar untuk diperjualbelikan, maka diterbitkanlah dalam suatu bentuk tertentu. Oleh karena itu disebut dengan surat yang berharga. Para pihak menghendaki agar kedudukan kreditur tidak diganti dan dibentuklah surat tersebut sehingga peralihan kreditur itu sukar dilaksanakan. Yang kedua adalah surat bukti diri. Surat bukti diri dimaksudkan bahwa pemegangnya adalah pemilik yang sah. Surat bukti diri itu diterbitkan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi guna mempermudah pihak debitur guna mengenal kreditnya. Sebagai contoh, apabila seorang menitipkan bukunya kepada temannya, maka temannya tersebut menerima suatu mandat. Hak untuk menuntut penyerahan barang tersebut tidak dapat dialihkan ke pihak lain, hanya guna memudahkan si penerima. Adalah surat pengakuan atau perintah membayar utang atas nama. Merupakan surat yang diterbitkan dan ditandatangani dan diserahkan kepada pihak kreditur, tetapi dengan maksud tidak ingin dialihkan kepada orang lain. Apabila di kemudian hari surat tersebut ingin dialihkan kepada pihak lain, maka penyerahannya harus dilakukan dengan cara sesi, di mana terdapat kesulitan dan diawasi oleh debitur. Apabila debitur tidak diminta persetujuannya, maka sesi tersebut tidak mengikat padanya. Surat pengakuan utang atas nama berisi pengakuan debitur bahwa ia telah berhutang
berutang kepada kreditur sejumlah uang tertentu selama jangka waktu tertentu dan pengembaliannya dengan bunga tertentu, sebagai contoh yakni surat deposito, surat tabungan, dan sebagainya. Fungsi surat berharga sebagai suatu dokumen yang penting dalam lalu lintas perdagangan. Surat berharga memiliki fungsi dan kedudukannya menggantikan uang. Selain itu, fungsi surat berharga sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. Surat berharga sebagai sebuah dokumen yang penting, fungsi yang setara dengan uang, dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya kaum pengusaha, karena mereka tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam sejumlah yang besar, tetapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lembaran surat berharga tersebut antara lain wesel, cek, biliet, giro, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembawa hak. Surat berharga berfungsi sebagai pembawa hak dalam artian bahwa tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi baik mengenai keabsahan perikatannya maupun ada tidaknya itikat baik dari pemegangnya, setiap orang yang dapat mendalilkan bahwa ia adalah pemegang surat berharga tersebut adalah pemegang yang sah demi hukum. Siapa saja membawa surat berharga tersebut dapat menukarkannya dengan sejumlah nilai uang tanpa adanya pembuktian lebih lanjut. Yang ketiga adalah surat bukti hak tagih. Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang sebagaimana yang tercantum dalam lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang surat berharga tersebut tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, ia dapat mendalilkan hak tagihnya. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan adanya peralihan surat berharga yang dilakukan oleh pemegang pertama kepada pihak lainnya. Memang terjadi peralihan tersebut, maka peralihannya didasarkan dari endorsement dari pemegang pertama yang disebut dengan legitimasi formil. Salah satu instrumen untuk memindahkan tagihan, dalam artian bahwa pemilik surat berharga tersebut dapat memindahkan hak tagih kepada pihak lain dengan mudah sekali. Akan tetapi hal ini tergantung pada klausula yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Apakah berklausula atas tunjuk, atas pembawa, dan sebagainya. Apabila dialihkan, maka dilaksanakan dengan cara endorsement. Penyerahan suatu surat berharga kepada seseorang yang berhak berdasarkan pelalihannya berarti semua tagihan yang dicantumkan dalam surat tersebut diperalihkan kepada pemegang surat berharga tersebut. Bahkan dalam pasal 116 dan 109 KUHD untuk wesel dan 119 KUHD untuk surat sanggup diatur mengenai perlindungan kepada pemegang berharga. Ini surat berharga. Surat berharga sebagai salah satu dokumen yang penting dalam kelancaran lalu lintas perdagangan. Terdiri dari berbagai jenis pengaturan yang berbeda-beda. Pengaturan mengenai surat berharga ada yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan di perundang-undang lainnya. Jenis surat berharga yang terdapat di dalam KUHD diantara lain adalah surat wesel. Wesel sebagai salah satu jenis surat berharga memiliki beragam istilah dan dari berbagai negara. Dalam bahasa Belanda disebut wisselbrief, bahasa Inggris disebut Bill of Exchange, dan dalam bahasa Jerman disebut Wesel. Dalam KUHD tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian wesel, akan tetapi menurut pasal 100 KUHD dapat disimpulkan. Wesel ialah suatu surat yang berisikan nama surat wesel yang dimuat di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat ditulisnya perintah tak bersyarat untuk sejumlah uang tertentu. Semen atau Bill of Lading merupakan salah satu dokumen pengangkatan barang yang merupakan bagian dari surat berharga dalam pengangkutan melalui jalur laut yang diatur dalam pasal 506 KUHD sebagaimana yang terdapat dalam pasal 504
KUHD dan dalam pasal 505 KUHD subjek dalam perjanjian pengangkutan terdiri atas 1. Pengangkutan atau carrier, 2. Pengirim atau consignor shipper, yang ketiga adalah penumpang passenger, yang keempat adalah penumpang passenger, yang ketiga adalah cek. Dalam KUHD tidak disebutkan secara tegas tentang apa yang disebutkan mengenai pengertian cek tersebut. Namun, pengaturan mengenai cek tersebut diatur dalam pasal 178 KUHD yang mengisyaratkan bahwa tiap-tiap cek berisikan A. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu tulisnya membayar sejumlah uang tertentu. C. Nama orang harus membayarnya tertarik atau pembayar. D. Penetapan hari bayarnya. E. Penetapan tempat di mana pembayarannya harus dilakukan. F. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh. Keempat adalah biljet giro. Kata biljet sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya surat, dan giro yang berarti simpanan pada bank, yang penarikan dana dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Pada pasal 1 huruf D SKBI nomor 28-32-Dir tahun 1995 menyebutkan bahwa biljet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank menyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang biljet giro yang disebutkan namanya. Saham, salah satu surat berharga yang sering diperdagangkan pada pasar modal, yakni surat saham. Selain efek atau sekuritas, saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang menunjukkan tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan yang berbentuk perseorangan. Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan nama SBI mulai diatur penerbitannya dengan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1984 tentang penerbitan sertifikat Bank Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. C. Syarat-syarat surat berharga. Suatu surat berharga berfungsi sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi perdagangan oleh para pihak untuk memenuhi kriteria sebagai alat pembayaran, maka surat berharga tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tidak terdapat syarat-syarat khusus mengenai surat berharga, hanya dalam KUHD diatur mengenai hal-hal yang dimuat dalam suatu surat berharga, contohnya wesel, cek, dan sebagainya. John Emerson dalam bukunya yang berjudul Hukum Bisnis Indonesia menjelaskan bahwa suatu surat berharga secara umum memuat 1. Nama surat berharga, 2. Jumlah tertentu, 3. Perintah janji tak bersyarat, 4. Nama orang yang harus membayar, 5. Penetapan hari bayar, 6. Tanggal dan tempat penerbitan. Adalah tanda tangan penerbit. Selain syarat tersebut yang berupa kata perintah terdapat syarat lainnya, yakni seperti nomor seri dari suatu surat berharga, di mana setiap surat berharga jenis apapun itu terdapat nomor seri yang diterbitkan oleh pihak penerbit yang berbeda satu dengan yang lain meskipun dalam jenis yang sama. Nomor seri tersebut dibuat sebagai tanda pembeda atau alat pengontrol bagi penerbit maupun bagi pihak tersangkut antara surat berharga yang satu dengan surat yang lainnya dalam jenis yang sama. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.